Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menemani istirahat kita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan berjudul Sikap yang Radikal. Kita harus benar-benar berani serta dengan rela menanggalkan beban dan dosa, atau keterikatan dengan percintaan dunia dan keterikatan dengan hasrat dosa dalam daging. Menanggalkan beban dan dosa bukan hanya menuju pada satu langkah keputusan, melainkan sebuah proses panjang yang menuntut perjuangan berat sepanjang hidup. Ketika kita dalam proses menanggalkan beban dan dosa, kadang-kadang kita masih bisa berbuat salah. Kita tidak boleh putus asa dan berkesimpulan bahwa mencapai kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela adalah hal yang mustahil. Perjuangan harus tetap dilakukan. Terkait dengan hal ini, firman Tuhan berkata, "Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah." Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan ini menasihati kita untuk tetap tekun dalam segala keadaan demi mencapai kehidupan yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 9 dan 10. Memang faktanya kita masih bisa berbuat salah, tetapi kita harus tetap bertekun untuk mengalami proses perubahan. Dalam hal ini yang penting kita harus mengambil ketetapan hati untuk putus hubungan dengan dunia ini. Keputusan ini akan sangat membantu kita lepas dari beban, yaitu keterikatan dengan dunia dan dosa, yaitu keterikatan dengan daging. Keputusan untuk putus hubungan dengan dunia harus terus diupdate setiap hari seiring dengan pengalaman pertobatan kita setiap hari yang tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, siapapun, baik aktivis, jemaat, majelis, atau bahkan pendeta harus terus-menerus mengalami pembaharuan hidup guna mencapai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Berketetapan untuk putus hubungan dengan dunia dan terus-menerus memperbaharui komitmen tersebut sama dengan bersikap del dengan dunia. Memang tidak mudah melakukan hal ini. Selain daging dan jiwa kita telah banyak diracuni oleh dunia ini, kita juga melihat banyak orang di sekitar kita yang tidak peduli dengan Allah. Hidup orang-orang di sekitar kita sangat sembarangan dalam irama hidup manusia yang fasik. Manusia yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli kehendak Allah. Tetapi kita harus tetap pada sikap dan pendirian kita untuk putus hubungan dengan dunia ini. Komitmen putus hubungan dengan dunia harus selalu diperbaharui agar semakin kuat dan semakin permanen. Hal ini
kita lakukan sebab bukan tidak mungkin pengaruh dunia mendistorsi atau mengeruhkan motivasi pelayanan kita kepada Tuhan. Harus diingat bahwa kuasa gelap tidak akan berhenti mencobai dan membujuk orang percaya agar meninggalkan kesetiaannya yang sejati kepada Kristus. Perjuangan untuk tetap dalam komitmen putus hubungan dengan dunia dan membangun hubungan yang ideal dengan Allah harus dilakukan sampai menutup mata. Untuk itu, kita harus peduli dengan perasaan Allah. Bukan hal yang mudah untuk dapat mengikuti perasaan Allah, tetapi kita akan banyak tertolong untuk dapat mengikuti perasaan Allah kalau kita berani bertindak del dengan dunia ini. Ini bukanlah sekedar teori untuk dianalisa atau dipikirkan. Ini adalah tindakan nyata yang harus diambil atau dilakukan secara konkret. Kita harus berani meninggalkan dunia. Seperti yang Yesus perintahkan kepada orang muda yang kaya. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lukas 18 ayat 22. Perintah Yesus ini bisa dilukiskan dengan satu kata. Del, putus hubungan. Adalah sikap radikal dalam mengikut Yesus. Ini berarti tidak menunda untuk berubah, tidak menyisakan kesenangan dunia, dan dengan segenap hidup tanpa batas bersedia melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa bertindak del. Kita harus berani mengasihi Allah. Mengasihi Allah harus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Hal itu diekstrimkan oleh Yesus dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Mengasihi Allah dengan standar di atas ini adalah panggilan untuk bertindak del. Karena mengasihi Allah dengan segenap hidup dan bersedia mengesampingkan segala sesuatu demi kecintaan kepada Tuhan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Ini berarti segenap hidup atau tidak sama sekali. Inilah standar orang percaya, bahwa mereka tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Untuk ini kita tidak boleh ragu-ragu mengambil keputusan mengikut Yesus dengan segenap hidup. Orang yang masih ragu-ragu untuk menyerahkan segenap hidup bagi Tuhan tidak bisa melangkah, bertindak del. Orang-orang seperti ini tidak mungkin bisa memiliki percaya yang benar dan militan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.